Bisa kamu kayak gini? Kamu dapat ilmu kebal dari mana? Gini kayak gitu. Diambil pisaunya sambil bilang, kamu jangan jadi setan di rumah saya. Dibuang. Istrinya sampai terheran-heran. Kalau saya ceritakan ini, bisa jadi satu majelis deh, tersendiri ini. Kisah penderitaan hidup orang ini. Saya bilang sama bapak itu. Bapak kalau nanya sama saya, sebagai orang yang belajar agama. Membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak itu orang istimewa. Kok bisa begitu? Ya. Karena kalau kita berkaca sama orang-orang pilihan Tuhan, pilihan Gusti Allah, para nabi, para aulia, orang-orang soleh, itu rata-rata mereka itu ujian hidupnya itu paling berat. Bener gak dek? Bahasa Nabi mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujian itu para nabi. Saya pernah baca biografi ulama namanya Imam Ibnu Ajibah yang punya syarah kitab Hikam, seorang wali besar. Itu kisahnya mirip-mirip, di KDR sama bininya. Dia itu suatu ketika menyediakan sarapan buat istrinya, semacam keju begitu. Terus kemudian karena istrinya itu benci gitu sama dia, diinjak-injak itu kejunya. Kemudian diambil, ditaplokin ke kepalanya, kepalanya dijerotin ke tembok sampai berdarah. Ada lagi Syekh Ali Al-Khawas, itu ulama dan seorang wali besar di Mesir. Ali Al-Khawas, gurunya Imam Sya'rani. Itu dikisahkan sepanjang dia rumah tangga, dari episode awal sampai akhir, tidak pernah ada cerita kalau tidur sama bini, keduanya itu berdamai. Kebayang gak itu? Bukan beliaunya yang melakukan KDRT, bukan. Memang bininya gak seneng sama suami. Diuji sama Allah, sama bini kayak begitu. Bahkan ada kitabnya khusus deh, orang-orang yang diuji sama Allah dengan kelakuan bininya itu ada. Jadi wali jalur istri gitu. Kebalikannya ada juga perempuan diuji dengan jalur suami, ada. Saya bilang sama bapak itu, terus saya harus bagaimana Pak Ustadz? Nah, disinilah lihat bagaimana orang kalau punya keyakinan yang lurus dan mantap, dia bisa survive, dia bisa bertahan hidup. Jadi yang kadang-kadang mempengaruhi tindakan, pilihan hidup, pilihan sikap kita dalam melihat masalah, itu kadang-kadang gak bisa lepas dari keyakinan sebetulnya. Kebayangkan kalau orang berkeyakinan ini adalah akhir dari semuanya, aku tidak punya harapan hidup. Selesai sudah hidup dia sampai di situ. Tapi orang ini masih punya harapan, kenapa? Masih punya Tuhan. Masih sholat 5 waktu jalan Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz. Tahajud ya saya jalan, apalagi saya 5 waktu. Sholat sunnah dia tunaikan. Sholat fardu tidak dia tinggalkan, tapi tetap aja perasaan manusiawi, saya harus bagaimana Pak Ustadz? Saya bilang begini, Pak, Bapak percaya sama takdir kan? Tuh lihat deh. Qada dan qadar itu kan rukun iman sebetulnya. Kenapa sama Allah dijadikan salah satu pilar keimanan, rukun iman? Karena itu salah satu kunci kebahagiaan hidup sebenarnya. Kita bisa survive menjalani ujian hidup itu kalau kita percaya dengan yang satu ini nih. Setelah iman kepada Allah, percaya bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak percaya takdir, tugas Bapak itu melakukan apa yang bisa Bapak lakukan, udah selesai. Tapi saya khawatir kalau cerai anak-anak saya bagaimana? Kekhawatiran itu adalah tanda bahwa iman kita kepada takdir itu masih minim, benar kan? Kalau orang kepercayaannya kepada takdir begitu mantap, sedih wajar, rasa cemas mungkin ada, tapi tidak akan berlebih. Karena pada akhirnya dia sadar, tugas saya berusaha titik. Saya bisa ini, bisa itu saya lakukan. Selebihnya bagaimana hasilnya, biarkan Tuhan yang mengatur. Apa masalahnya? Kalau memang takdirnya harus bercerai, sekian banyak perceraian melahirkan kemaslahatan ketika perceraian sebuah keniscayaan, ya kan? Meskipun perceraian itu perlu dihindari, tapi kalau udah mentok ke sana kemari mau gimana lagi kan? Ya udah mau gimana lagi. Yang ingin saya katakan, ada banyak orang di luar sana, orang beragama. Itu kadang-kadang mulai mempertanyakan keadilan Tuhannya, manakala dia berhadapan dengan ujian hidup yang banyak dan berlimpah. Dia susah mengatasi masalah hidupnya gara-gara iman yang tipis. Tahu takdir, tahu konsep, tapi tidak meresapi dalam kenyataan hidup. Saya kira anak muda kasusnya mungkin bisa berbeda. Orang yang sudah berumah tangga kasusnya berbeda. Tapi lihat
Itu saya sepanjang perjalanan tuh ceramah gratis, Pak. Ceramahin driver itu. Akhirnya saya bilang, wallahu alam, Pak. Saya juga kadang-kadang, mohon maaf, saya menceritakan ini semata-mata untuk memberikan pelajaran ya. Saya sampai rumah kok tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ini juga pasti punya penderitaan, ada punya ujian. Kita semua udah rata sama Allah itu. Kok bisa begitu? Memang sudah janji dari sononya manusia yang beriman itu akan diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pernah dengar deh Al-Qur'an yang bunyinya begitu? Apakah orang-orang mengira, apakah manusia itu mengira mereka itu dibiarkan berkata kami beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, wahum la yuftanun, terus mereka tidak diuji? Mereka mengira begitu? Enggak. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Nih kepada kita orang-orang beriman. Kamu ngira kalau kamu akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Makanya sesekali adik kalau bisa tuh seminggu sekali. Janganlah seminggu sekali. Sesering mungkin baca itu. Sirah Nabi, perjalanan hidup para sahabat Nabi itu. Bagaimana kehidupan mereka itu. Yang kaya-kaya pun itu ujian hidupnya berat luar biasa itu. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Khabbab ibn al-Arat, salah satu sahabat Nabi yang ketika disiksa itu disundut pakai besi yang panas di bagian sini. Khabbab ibn al-Arat, Bilal bin Rabah seperti yang cerita yang masyhur itu orang-orang pilihan semua. Makanya saya bilang sama si bapak kalau nerima ujian kayak begini, berarti bapak tuh orang pilihan. Itu keyakinan ngasih efek sebenarnya. Keyakinan itu kalau diresapi dengan baik bisa memberikan ketahanan mental, betul nggak Pak? Iya, itu pentingnya iman tuh di saat begitu. Di saat senang tidak berlebihan menyikapi nikmat, orang beriman beneran tuh. Di saat menderita tidak tenggelam dalam kesengsaraan. Itu gunanya akidah, itu gunanya keimanan. Ya, kalau kita baca lembaran Al-Quran, memang Allah sejak awal menciptakan dunia sebagai darul ibtila, bukan darul jaza. Sebagai tempat dikasih ujian, bukan tempat pemberian balasan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Banyak sekali ayat Al-Qur'an. Kalian mengira masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Bagaimana orang-orang sebelum massathumul ba'sa, mereka mengalami penderitaan. Wad-dharra, kemelaratan, penderitaan. Sampai ada redaksi bunyinya wazul zilu. Apa artinya zilzal? Zilzal itu goncangan. Makanya gempa bumi bahasa Arabnya itu zalazil, goncangan. Sampai-sampai mereka itu digoncang. Kebayangkan kalau misalnya ujian yang biasa, pasti redaksinya bukan goncangan. Itu Al-Quran menggambarkan Nabi dan para sahabatnya itu digoncang. Artinya ujian itu dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Hatta yaqular rasul, sampai-sampai Rasul dan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasul, para sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Gusti Allah itu akan datang? Persis pertanyaan si bapak itu. Saya bingung Pak, kapan ini sebetulnya Allah itu kira-kira melepas ini dari ujian hidup dari saya? Jawaban Al-Quran, ala inna nasrallahi qarib. Qarib bagi orang beriman, bagi orang yang tidak beriman ba'id. Qarib, Al-Quran mengatakan pertolongan Allah itu dekat. Iya dekat bagi orang beriman, karena hidup ini sebentar bagi orang beriman. Betul nggak Pak? Coba sekarang kalau kita hitung, hidup kita ini, saya 30 tahun. Secara statistik normal, hidup usia saya di dunia ini paling 30 tahun. Paling 35. Ya bonus dikit mungkin 40. Bonus itu udah. Zaman sekarang mau usia 30 tahun udah kena asam urat, udah kena jantung, ya kan? Udah kena gula darah, macam-macam. Allahu a'lam. Kita nggak berharap itu, tapi itu kenyataan yang dihadapi sama manusia di zaman sekarang. Bagi orang-orang beriman yang menatap kehidupan dengan keimanan, pertolongan Allah itu dekat. Karena semuanya akan berakhir. Belajar kalau dapat ujian itu, tanamkan keyakinan semuanya akan berakhir, saya akan mati dan semuanya selesai.
Kalau orang sering mengingat-ingat itu, biasanya itu akan meringankan bebannya. Saya menceritakan ini bukan sebagai orang yang hidupnya serba enak. Oh tidak. Saya punya ujian hidup dan saya berusaha bertahan dengan apa yang saya punya. Anda juga pasti punya. Membatasi karena ada ayat Al-Quran lain deh. Nah ini ayat yang paling gak suka dikutip sama orang-orang sono. Sama orang-orang yang kayak tadi itu. Bagi mereka kan iman tuh yang penting Allah, hari akhir, beramal soleh, selesai. Yahudi Kristen selamat, betul kan? Sekarang saya ingin mengutip ayat Al-Quran yang jelas-jelas menolak pandangan itu. Sebagai bukti bahwa dua prinsip yang disebut bukan membatasi tapi meringkas doang. Biasa kan? Masih juga meringkas biasa kan? Kalau kita meringkas apa artinya kita menafikan yang lain? Enggak kan? Diringkas namanya juga. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya. Surat An-Nisa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Mereka berkata, kami beriman pada sebagian nabi, kami mengingkari sebagian yang lain. Percaya kepada Musa dan Isa, gak percaya Nabi Muhammad. Percaya Nabi Muhammad misalnya, gak percaya satu nabi aja gak percaya. Nabi Daud misalnya. Atau Nabi Sulaiman. Ada orang percaya, aku percaya Muhammad, Isa, Musa, tapi nggak percaya Nabi yang namanya Nabi Daud, atau Nabi Sulaiman, atau Nabi Adam. Itu orang kayak gini nih, saya percaya kepada Allah, lihat. Ngaku percaya Allah, percaya Nabi, tapi sebagian doang. Sebagiannya diingkari. Ya. Wa yaquluna nu'minu ba'din wa nakfuru ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin mengambil jalan tengah. Tahu jawaban Al-Quran deh? Jawaban Al-Quran menyangkut orang yang percaya kepada Allah. Percaya Allah. Percaya Nabi. Tapi sebagian doang. Sebagian Nabi diingkari. Jawaban Al-Quran beriman atau enggak? Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Al-Quran enggak menganggap keimanan mereka. Walaupun mereka beriman kepada Allah. Walaupun mereka beriman kepada Nabi. Kalau sebagian doang yang dia percaya, sebagiannya diingkari. Itu artinya apa? Iman yang sahih, iman yang menyelamatkan seseorang, gak cukup dua doang dong. Ya gak? Gak cukup iman kepada hari akhir dan Allah saja, tapi juga masuk di dalamnya iman kepada semua nabi. Ya kalau begitu gak sah pemahaman Anda itu. Bagaimana dengan ayat tersebut? Bagaimana dengan ayat yang banyak sekali yang mengatakan Nabi Muhammad diutus untuk ya ahlal kitab, panggilan Al-Quran nih ya, tambahan ayat lagi, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian utusan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya. Nabi Muhammad disebut sebagai cahaya dalam Al-Quran. Cahaya baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir banyak sahabat riwayat-riwayat kalau di kitab Syama'il Muhammadiyah, Al-Barra ibn Azib. Barra ibn Azib di Syama'il Muhammadiyah pernah suatu ketika itu melihat bulan. Jadi begini, dia melihat bulan ke atas, melihat wajah Nabi. Dilihat lagi bulan ke atas, lihat lagi wajahnya Nabi, lihat bulan ke atas, wajah Nabi. Wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bercahaya ketimbang bulan. Asyadu minal qamar, cahayanya itu lebih bersinar ketimbang bulan. Kita nggak hidup dengan beliau, kita susah membayangkan itu. Bagaimana cahaya yang dimaksud? Allahu a'lam. Yang jelas Nabi Muhammad zahiran wa batinan layak disebut sebagai cahaya. Jadi jawaban yang membenarkan agama di luar Islam salah. Ketika Al-Quran bilang inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam, itu bukan cuma pengikut Nabi Muhammad doang. Pengikut Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, Soleh, Ismail, Ishak, Yakub, semua nabi pengikutnya yang datang dengan agama tauhid dan mereka beriman sama semua nabi itu, mereka semuanya selamat. Karena semua nabi itu hanya datang dengan satu agama namanya Islam. Kalau saya hidup di zaman Nabi Musa, saya berkewajiban beriman kepada Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Kalau saya hidup di zaman Nabi Isa, saya berkewajiban beriman kepada Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya.
Sekarang di abad 21, kita hidup pada zaman Nabi Muhammad sudah diutus, berarti berlaku bagi kita kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas gak sampai di sini, Dek? Itu bukan saya yang ngomong, itu Al-Qur'an bilang begitu, bahwa iman tuh nggak bisa dipisah-pisah, nggak cuma dua doang. Mentang-mentang ada ungkapan beriman kepada Allah alam akhirat, kemudian selesai begitu. Tidak. Al-Quran itu nggak bisa dibaca sepotong-sepotong. Harus dibaca secara lengkap, harus dibaca secara holistis kalau bahasa mahasiswanya. Oke, sekarang pasti pertanyaan muncul kan? Bagaimana dengan nasib orang-orang di luar Islam, non-Muslim? Rata nggak hukumnya semuanya masuk